di rumah hujan. Kenapa kamu pengen jadi pelatih gajah tuh gimana coba ceritanya nih? Ya, Dari polisi ke pelatih gajah tuh jauh loh soalnya. ya dulu mungkin sewaktu kecil, Papa juga pernah ngajak ke Wai Kambas, Mas. Iya. Tahu Wai Kambas kan, Mas? Wai Kambas tahu ya. Di Lampung. Lampung ya. Iya. Ya di sanalah saya dikenalin sama Papa gitu, Mas. Sama gajah. Sama gajah. Ya disitulah Terus kamu mungkin jatuh cinta sama gajah. Enggak juga, Mas. Iya ya maksudnya jatuh cinta sama Iya, gajah-gajahan iya. gitu. Ya karena saya juga penyayang binatang, Mas. Penyayang binatang. Terus akhirnya kamu jadi sekarang pengen jadi pelatih gajah. Gajah. Kenapa nggak ngomong terus terang aja sama mama kalau kamu mau jadi pelatih gajah? Nggak boleh. Mama tegas, Mas. Mama orangnya keras. Jadi Putra juga kalau pengen ngomong juga nggak bakal didengerin, Mas. Kenapa sih mah jadi pelatih gajah nggak boleh mah? Saya nggak mau, Mas. Karena papahnya juga pasti nggak bakalan setuju. Tapi mah, Nggak bisa tetap Apa? Tapi polisi. apa? ya, tapi kan Putra juga pengen bebas, mah. Nggak mungkin kan selalu dikekang. Sekarang Putra kerja di Jakarta jadi apa? Ya udah kerja sih, Mas. Jadi salah satu kebun binatang, Mas. Oh di kebun binatang. Iya, Mas. Oke. Ya coba gimana nih Umi? Berarti putra itu punya watak seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Apa? Lah Nabi Sulaiman itu kan menyayangi semut. Bahasa semut dia tahu, ya kan? Lah tuh kan bos masih ketawa aja tuh. Tuh masih ketawa aja soal gajah. Iya Mi. Kalau menurut saya Bunda, ya nggak masalah lah dia mau jadi pelatih gajah. Iya kalau misalnya Bunda bilang, duitnya berapa? Lah siapa tahu nanti gadingnya kan mahal. Iya. Iya kan? Tapi jangan diburu loh, gajah jangan diburu. Iya. Iya juga tuh. Kamu jelasin sama ibu kamu dong tuh. Ya pelatih gajah gajinya besar, mah. Nggak bisa, Mas Uya. Tetap dia harus jadi polisi. Dia harus ikuti kata orang tua pun. Apaan sih kamu Ya, jadi tapi- pelatih gajah? Ya tapi sih itu saya harus ini dengan hobi saya juga, mah. Ya udah jadi polisi yang ngejagain penangkaran gajah mungkin kali ya. Yang nggak bisa juga, Mas. Nah. Yang nggak bisa juga, Mas. Oke. Sekarang saya tanya kalau emang kamu kenal sama gajah ya. Iya, Mas. Saya biar gini-gini, saya presenter yang berwawasan nih. Saya tahu tentang binatang, saya tahu tentang kucing, anjing, gajah, burung, saya tahu. Sekarang saya tanya sama kamu, gajah itu mengandung, kalau hamil ya, mengandung umur kandungnya berapa bulan? Itu sekitar 18 bulan sampai 2 tahun, Mas. Nah, pinter. Betul emang. Saya tanya, kalau kamu tahu gini, kalau kita pengen jadi satu profesi, kita harus cinta pekerjaan, kita harus tahu semuanya. Betul. Sekarang saya tanya, berat badan bayi gajah baru lahir sekitar berapa kilo? 120 kilo, Mas. Antara 110 sampai 130 kilo. Gini, gajah rata-rata bisa hidup di alam bebas sampai umur berapa? Itu kalau di alam bebas bisa hidup rata-rata sampai 70 tahun, Mas. Wow. Iya kan? Dan emang nih saya tanya nih, kamu kan suka dengan gajah gitu kan? Iya, Mas. Saya suka sama kucing, saya juga tahu bagaimana berkomunikasi dengan kucing, bagaimana sentuhan-sentuhan saya gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau gajah, kita berkomunikasi dengan gajah itu bisa sebetulnya? Bisa, Mas. Melalui apa? Melalui sentuhan. Yang pertama sentuhan. Yang kedua itu pendengaran juga, Mas. Iya. Dan kasih sayang kita lah, Mas. Benar, ini benar. Ini emang penyayang binatang berarti. Luar biasa. Ya. Tuh, Tante, dia udah mencintai profesinya. Karena gini, banyak orang yang bekerja, tapi dia tidak mencintai profesinya karena kerja, karena terpaksa doang. Dapatnya ini. Nah bagus, dia pengen punya satu pekerjaan, profesi yang dia mencintai pekerjaan tersebut, Tante. Dibanding dia dipaksa jadi polisi, dia nggak mau. Tetap harus dia pulang ke Jambi, Mas. Harus jadi ikuti polisi apa kata juga orang gitu? Tua. Nggak Kenapa? bisa, Mas. Dia harus pulang ke Jambi, harus jadi polisi lagi. Harus jadi polisi. Ya udah, sekarang mau gimana lagi? Orang tua pengen begitu, anak pengen begini ya. Saya di sini sih cuma menengahi saja. Jadi saya juga nggak bisa mencampuri, hanya memberikan pandangan aja. Kenapa harus jadi polisi, Tante? Ayo. Harus ada alasan juga. Tadi Putra pengen jadi pelatih gajah karena ada alasannya dan itu masuk akal semua. Ya karena harus ada salah satu anak yang bisa dibanggain. Ya mungkin karena keluarga dari Papa, Om atau itu kan emang dari keluarga dari itu, Mas. Dari polisi. Ya polisi, Mas. Enggak polisi sih, Mas, Brimob. Oke, Brimob. Brimob, Mas. Ya mungkin itulah salah satu alasan Papa nyuruh Putra jadi polisi, Mas. Oh, oke. Makanya kamu pulang. Nanti, mah. Ya. Ya udah, tapi kan dia punya pilihan sendiri, Tante. Gak bisa, Mas, dia harus pulang, harus balik ke Jambi. Atau ada alasan lain yang membuat kamu tidak mau pulang ke Jambi? Di Jakarta nggak ada, Mas. Hah? Nggak ada, Mas. Yakin? Yakin. Karena saya akan datangkan misteri guest nih buat kamu.
Surprise mungkin. Dan ingat, saya bukan akan mendatangkan gajah ke sini ya. Ya, yakin? Kita panggil, mungkin ini saja membuat Putra nggak mau pulang ke Jambi. Intan. Ini beneran mas? Iya. Oh ya silakan duduk dulu. Hah? Ya. Oke, kenapa Putra panik? Ini beneran Intan mas? Iya, Kok bisa mas? bisa datang ke sini. Setara kan jauh gitu mas. Jangankan Intan, gajah pun bisa saya datangkan ke sini. Itu siapa kamu? Ya, Ma, Putra minta maaf sebelumnya. Mungkin selama 3 tahun Putra pacaran sama Intan, Putra nggak ngasih tahu Mama. Ya karena Mama nggak bolehin Putra pacaran, harus sukses dulu. Nah kami diam-diam Ma. Dan ngelani Mama aku, ngelani pacar Putra Ma. Ma jangan gitu Ma. Kamu udah bohongin mama. Iya Ma, Putra bukan yang berbohong Ma. Tapi kan Putra udah dewasa juga Ma, nggak mungkin kan? Bohongin mama 3 tahun kamu bukan kuliah yang benar. Ya tapi Masuk polisi ya karena nggak satu tadi, Mama selalu menekan masuk. Putra. Putra ini bukan anak kecil lagi Ma. Udah 21 Ma. Kamu nggak hargain mama, nggak sayang sama orang tua. Kamu lebih milih perempuan itu. Enggak, bukannya begitu Ma. Pacaran berapa lama? 3 tahun Mas. 3 tahun. Mama nggak tahu kamu 3 tahun pacaran? Nggak tahu Mas. Wah, nggak Ya jujur karena lu, Tan. Kamu alasan nggak tadi setuju kan. sama dia. Lah kok tante jadi salahin saya tante? Ma, Putra. Mama lebih setuju sama pilihan mama. Oh. Ya udah, Putra kenalin Intan sama mamanya biar mamanya kenal. Kan tak kenal maka tak sayang, ya nggak? Makanya kenalin dulu Ma. Tahu dulu isi dalamnya Ma. Hah? Memang sifatnya bebek dan bobotnya Ma. Apa? Sifatnya dan bebek dan bobotnya Mas. Iya, bisa aja dia orangnya baik banget. Iya. Setia. Cuma Intan yang bisa buat Putra nyaman Ma. Ayolah, Ma. Ini Intan ini lengkap nih, ada dus buku, garansi semua. Ayolah Ma, jangan gitu Ma. Enggak. Kenalin dulu Ma. Ma, Kenapa, jangan Tan? gitu dong Ma. Enggak, saya nggak setuju, Mas. Kan Mama gitu Mas. Saya mau dia pulang ke Jambi tetap. Selalu aja. Oke, tetap pulang ke Jambi dan jadi polisi. Kalau dia nggak keterima terus. Tetap dia harus pulang ke Jambi, dia nggak boleh di Jakarta. Ya, tapi kan Putra Kenapa udah nggak gede, coba Ma. lagi, tes polisi lagi? Coba dulu, ikuti kemauan Mama juga Kamu nanti. belum bisa banggain mama sama papa. Kamu udah pacaran sama dia. Yes, Ma. Tapi Putra bukannya nggak mau Mas. Nah, Putra takut ngecewain Mama lagi sama Papa Mas. Gini Mas sebelumnya Ma. Putra minta maaf Ma. Mungkin selama ini Putra nggak pernah jujur sama Mama. Putra kabur ke Jakarta, nggak ngasih tahu Mama, bukan ada konflik sama Mama atau masalah sama Mama. Putra mau pulang dari polisi membangkang, bukannya Putra frustasi Ma. Tapi karena satu hal Ma. Karena dia. Bukan Ma. Ya karena kami membuat komitmen Ma. Kalau seandainya Putra nggak lulus polisi, kita putus Ma. Nah makanya dari itu Putra nggak mau Putra putus sama Intan Ma. Makanya Putra kabur ke oh jadi Jakarta. Intan juga nggak tahu kamu Nggak tahu Mas. nggak lulus polisi? Nggak tahu Mas. Jadi kamu nggak lulus? Jadi Intan taunya dia kuliah polisi? Iya, saya taunya itu mas. Ternyata kamu nggak lulus. Iya tahu Mas. Kenapa kamu nggak kabarin aku? Bukannya gitu. Aku nggak mau kita putus. Yang seenggaknya kamu bisa ngabarin kayak lewat temen kamu. Aku udah memantau kamu kok lewat temen kamu. Lah kenapa harus mantau? Kenapa nggak Ya, langsung aja? Aku juga kabur ke Jakarta untuk masa depan kita. Masa depan apa? Ntar aku sukses, aku pasti hubungin kamu. Sukses sekarang aja? Emang itu kamu sukses? Ya belum, kan aku juga lagi merintis. Cerita kamu udah kerja, Putra cerita, udah kerja. Ya sebenarnya aku di Jakarta juga ada kerja. Ya walaupun nggak ini, walaupun masih belum pasti, tapi aku udah kerja Tan. Aku mau ngubungin kamu. Aku capek kalau kayak gini terus kamu. Oke, Umi gimana Mi kalau urusan gini Mi? Ternyata Putra juga nggak ngomong sama ceweknya, dia
Taunya ceweknya dia lulus tes polisi. Loh kalau maksud saya gini, kok sampai segitunya sih? Kalau memang putra nggak mau, kenapa harus dipaksa? La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Apalagi ini dalam kemauan dan keinginan. Kalau saya boleh sarankan, Bunda, itu putra kan sudah besar. Kita tinggal tuturi handayani saja sebagai orang tua. Maunya putra kemana, yang penting kalau ada salah kita arahkan begitu. Gimana tante maunya apa jadinya? Tetap dia pulang ke Jambi. Pulang ke Mas. Jambi. Bagaimana dia mau serius sama perempuan itu, dia aja makan masih disuapin, tidur masih saya temenin. Oh begitu? Jangan disediain semua loh, Ma. Ya iya, kamu ngapain serius sama dia? Lebih baik pulang ke Jambi. Oke, dari Mbak Intan gimana? Ya saya sih pengen putus sama Putra. Loh,